Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Di siang yang gerimis ini saya akan membahas buku Celoteh Surga karya Kang Budiana, salah satu Gen JW yang juga memiliki bisnis serta penerbitan. Nah, seperti apa novel yang ditulisnya? Oke, kita kupas satu persatu. Dari judul ini cukup menarik. Bahkan kalau dari kacamata genius writing, judul ini adalah ciamik. Sudah termasuk kategori ciamik karena terdiri dari dua kata, menimbulkan rasa penasaran, kemudian visualize, kemudian juga satu gagasan utuh, celoteh surga, dan juga ada nilai paradoksal. Paradoks itu artinya dua kata itu sebenarnya saling bertentangan. Celoteh, surga, itu seperti pelakor syariah. Nah, itu juga yang paradoksal. Nah, judul seperti ini ciamik kalau dari kacamata cilik. Kemudian novel ini juga enak dibaca karena kalimatnya pendek-pendek, paragrafnya juga langsing ya, tidak ada yang gemuk. Kemudian percakapannya taktis. Nah, novel ini juga tidak terlalu tebal, jadi dari sisi ketebalan ini ideal untuk orang Indonesia, yaitu sekitar 214 halaman. Dan hurufnya juga enak dilihat mata, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, fontnya bagus. Kemudian judul-judul babnya pun mudah diingat dan enak didengarkan. Seperti apa judul babnya? Ya, persembahan, testimoni, sekapur sirih, sebuah pengantar, kemudian daftar isi. Nah, ini daftar isinya. Ujung penyesalan. Ayah kemana? Mendemo Aiman. Masuk jurang. Kemudian bab 5, cemburu dengan caramu. Bab 6, you kiss me. You kiss me. Kemudian bab berikutnya, suara serak dari surga. Keren kan? Terus ada judul juga setelah itu, pergi selamanya. Foto bikin rindu. Rapor terbaik, nggak sopan. Nah, ada sekitar 30-an judul bab, dan dari beberapa yang saya baca itu sudah cukup menarik, mudah diingat, mudah diucapkan. Cukup menarik, mudah diingat, mudah diucapkan, menimbulkan penasaran. Ya, sekali lagi, buatlah judul bukumu dan bab-babmu seperti itu. Kalau bisa malah paradoks atau bertentangan. Oke, sekarang kita langsung ke bab 1. Bab 1-nya berjudul ujung penyesalan. Kita mulai dari paragraf pertama. Senyumnya defisit, dahi berkerut membentuk garis berderet-deret. Uban pun mulai tumbuh. Akumulasi sesal menambah tampilannya menjadi makin tua. Sebelum bicara,
dia berhenti lama untuk mengatur kata-kata. Begitu banyak hal bercokol di kepala. Paragraf pertama ini atau openingnya terdiri dari 1, 2, 3, 4 kalimat. Keren. Karena kalau dari kacamata JW, paragraf memikat itu maksimal 7 kalimat. Bahkan kalau Pak Dahlan Iskan, pemilik Jawa Post Group dan juga wartawan senior yang tulisannya selalu dinanti banyak kalangan, mengatakan bahwa paragraf ideal itu malah cuma 5 kalimat. Kenapa? Karena hanya dengan 5-7 kalimat itu memudahkan pembaca untuk menyerap. Nah, tapi ingat, sebenarnya paragraf akan memikat pembaca jika memiliki satu gagasan utuh, tidak beberapa gagasan yang sama besar dibahas dalam paragraf. Karena ini akan membuat ambiar fokus membaca. Nah, jadi sebenarnya bukan sedikit dan banyaknya jumlah kalimat dalam paragraf, tetapi adalah gagasan utuhnya. Apakah paragraf pertama ini sudah mengandung gagasan utuh? Mari kita coba bedah bersama. Kalimat pertama, senyumnya defisit, koma, dahi berkerut membentuk garis berderet-deret, koma, uban pun mulai tumbuh. Kalimat kedua, akumulasi sesal menambah tampilannya menjadi makin tua. Kalimat ketiga, sebelum bicara dia berhenti lama untuk mengatur kata-kata. Kalimat terakhir, begitu banyak hal bercokol di kepala. Nah, secara umum kalimat dalam paragraf ini enak diucapkan. Beberapa kalimat rimanya juga enak. Contoh, sebelum bicara dia berhenti lama untuk mengatur kata-kata. Ini rimanya A semua dan kena. Kemudian iramanya juga enak. Sebelum bicara dia berhenti lama untuk mengatur kata-kata. Gitu. Nah, dan ini visualize karena kalimat itu membuat kita mudah menggambarkan kejadian saat itu. Sayangnya, kalimat pertama pada paragraf pertama ini masih terlalu panjang. Padahal, kalau mau lezat, kalimat pertama dalam paragraf pertama harus pendek dan kalau bisa menyentil atau menghentak. Kita kupas. Kenapa saya bilang terlalu panjang ini? Senyumnya defisit, koma, dahi berkerut membentuk garis berderet-deret, koma, ubun pun mulai tumbuh. 12 kata. Kepanjangan secara umum kepanjangan karena kalau kacamata genus writing satu kalimat itu maksimal 11 kata supaya tidak membebani penyerapan pembaca. Sebaiknya bagaimana kalimat pertama ini? Senyumnya defisit, titik. Kemudian kalimat kedua, dahinya berkerut membentuk garis berderet-deret. Bahkan uban pun mulai tumbuh. Lebih enak kan? Lebih taktis. Jadi kalau Anda mau menulis paragraf yang visualize, efektif dan iramanya terjaga, itu perbanyaklah titik daripada koma. Kemudian kalimat kedua,
Akumulasi sesal menambah tampilannya menjadi tua. Akumulasi sesal menambah tampilannya menjadi makin tua. Ini keren kalimat kedua ini. Akumulasi sesal, idiom baru. Ya kan? Kemudian menambah tampilannya menjadi makin tua. Ini juga sudah mengandung analogi sebenarnya. Jadi akumulasi sesal menambah tampilannya menjadi makin tua. Overall, paragraf pertama ini sudah lumayan memikat. Hanya sayangnya satu, kalimat pertama justru malah paling panjang. Ini bisa dipotong jadi dua. Nah, kemarin di beberapa kelas menulis genus writing ada yang bertanya, Coach, satu paragraf memikat itu ada syaratnya gagasan satu, gagasan utuh. Seperti apa sih? Nah, paragraf pertama dari bab pertama buku Celoteh Surga ini sudah satu gagasan utuh. Ini contoh yang bagus. Kenapa saya sebut satu gagasan utuh? Karena paragraf ini menjelaskan dan menggambarkan suasana hati dan kondisi seseorang dengan padat, singkat, tidak kemana-mana. Ya, senyumnya defisit, dahi berkerut, uban tumbuh. Akumulasi sesal menambah tampilannya menjadi tua nih. Sebelum bicara, dia berhenti lama untuk mengatur kata-kata. Begitu banyak hal bercokol di kepala. Jadi paragraf ini sangat kuat dalam isi, sangat padat dalam ungkapan, dan juga satu gagasan utuh. Menjelaskan detil kepala seseorang beserta geliatnya. Ini gagasan itu. Kemudian paragraf kedua, kita lanjut di video berikutnya supaya Anda tidak terlalu kebanyakan informasi. Jadi pahami dulu ulasan saya dari menit pertama sampai menit ini. Salam Genus Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.